Video ini adalah lanjutan cerita lengkap manga Boruto to Blue Vortex Part 2. Terlihat Delta yang sedang panik melihat Kawaki pingsan, karena dia dititipkan menjaganya oleh Eida. Beruntung Kawaki telah pulih dari lukanya, berkat kemampuan generasi. Delta pun segera mengajak Kawaki ke distrik D, untuk pergi menghajar para Shinju. Namun Kawaki merasakan cakra satu orang lagi yang telah dia kenali. Beralih ke lain tempat, Boruto sedang menatap para shinobi yang telah tewas terkena Mokuton. Boruto dengan cepat mengetahui siapakah pelakunya. Lalu Boruto dihubungi Shikamaru lewat Shintensin. Dia melaporkan bahwa ciri orang yang mengacau Konoha, sama seperti yang dia katakan. Para Shinju itu bermaksud mencari Naruto, namun entah mengapa target mereka beralih mengincar Himawari. Shikamaru menyimpulkan semua ini ada kaitannya dengan cakra Kyuubi. Setelah mendengar kata Himawari dan Kyuubi, Boruto pun langsung terdiam. Shikamaru bertanya, apakah dia mengetahui sesuatu tentang ini? Boruto dan Kashin Koji kembali terdiam, setelah ditanyai hal itu. Tepat di belakang Boruto Kawaki muncul, dia langsung melaporkan penyusupan Boruto pada tim sensor, sebab dia sembunyikan cakranya, yang kini berada di Konoha, tepatnya di dekat gerbang besar, di lokasi para Jonin terbunuh. Kawaki pun langsung menuduh Boruto adalah teman dari para Shinju pengacau itu. Boruto segera memutuskan perbincangan dengan Shikamaru, karena Kawaki berhasil menemukannya. Boruto berkata pada Kawaki, mengapa dia di sini, padahal Konoha sedang diserang musuh. Lalu Kawaki membalas, mengapa Boruto tak sadar diri bahwa musuh Konoha adalah dia. Kemudian Boruto menyuruh diam pada Kawaki, untuk menghentikan omong kosongnya. Karena Konoha sedang dalam bahaya, jadi prioritas utama saat ini membereskan para Shinju itu. Boruto pun mengajak Kawaki, untuk bekerja sama menghadapinya. Kawaki pun marah, karena Boruto meremehkan perkataannya. Dia pun segera keluarkan besi hitam melalui kekuatan matanya untuk menyerang Boruto. Namun Boruto dengan mudah menghindarinya. Kawaki dan Delta pun terdiam, melihat kecepatan Boruto. Kawaki sekali lagi menyerang Boruto dengan beberapa besi hitam, Boruto pun tetap dengan mudah mempencudanginya. Kemudian Kawaki mengubah tangannya menjadi besar, bersiap untuk memukul Boruto. Dengan cepat Boruto memukul lebih dulu, sehingga membuat Kawaki terlempar hingga 2 meter. Boruto pun berkata pada Kawaki sangat memalukan. Dia berasumsi bahwa Kawaki telah malas berlatih, sehingga mudah dikalahkan olehnya. Delta pun refleks membalasnya. Dia terkejut latihan macam apa yang dia lakukan, sehingga membuat Boruto menjadi sekuat ini. Kemudian Kawaki mengaktifkan karmanya. Tidak sengaja karma itu beresonansi ke tubuh Boruto. Kashin Koji melalui katak mata-mata, menyuruh Boruto segera mundur menjaga jarak dengan Kawaki, karena berbahaya baginya bisa kehilangan kendali. Boruto pun segera terbang meninggalkan Kawaki. Di samping itu, sepertinya Delta baru pertama kali melihat resonansi karma, sehingga dia terkesima tentang apa yang terjadi oleh Boruto. Kemudian Kawaki mengetahui kelemahan Boruto, yang hingga saat ini belum bisa kendalikan segel karmanya. Beralih pada Inojin dengan Chojugiganya yang berbentuk elang membawa Himawari. Karena Shinju Jura mengincar Himawari untuk dimakan. Shikadai pun dengan cepat menahan Jura dengan jutsu banyangan, sambil berkata pada Jura bahwa lawannya adalah dia, dan tidak ada waktu untuk bersantai. Jura pun meladeninya dengan mengeluarkan mini Bijudama yang keluar dari rinnegannya. Chocho pun segera mengalihkan serangan Jura, dengan memukul wajahnya, dan kemudian berteriak agar Shikadai menghindar. Akhirnya mini Bijudama itu pun berhasil meledak di luar desa. Terlihat Sarada dan Sumire berlari menuju ledakan itu, sambil berkata semoga Himawari dan lainnya baik-baik saja. Shikadai kemudian meminta pertolongan Inojin untuk menjemputnya, untuk menjauh dari para Shinju itu. Shinju Hidari berkata pada Jura bahwa mereka kabur. Jura pun berkata tidak apa-apa, mereka tahu target kita adalah Uzumaki Himawari, namun mereka tetap berusaha melindunginya dengan nyawa mereka. Hidari pun berkata, betapa bodohnya mereka, serta akal mereka yang gitu rendah. Jura pun penasaran apa yang membuat mereka melakukan hal itu, dan itu akan menjadi informasi penting baginya. Di atas Chojugiga bentuk burung, Shikadai berkata, nyaris saja dia terkena serangan itu, kalau tidak dia bisa mati.
Tapi selama Himawari bersama mereka, kemungkinan mereka aman dari serangan para Shinju itu, sambil memantau pergerakan mereka dari atas. Namun menurut Inojin, lebih baik menjauh dari desa, dan Shikadai pun menyetujuinya. Dan tiba-tiba Himawari meminta diturunkan agar dia kabur sendiri saja. Inojin dan Shikadai pun terkejut mendengar perkataan Himawari, dan berkata mustahil dia bisa lolos dari para Shinju itu jika sendiri. Himawari sadar para Shinju itu bukan lawan mereka, walau tetap bersama, hasilnya akan tetap sama saja. Himawari seketika terdiam, setelah kepanikan mengacaukan pikirannya. Shikadai pun mencoba menyadarkannya. Ternyata Himawari saat ini sedang berada di alam bawah sadarnya. Dia berada di tempat wadah biju, dan tepat di belakangnya terdengar sesuatu berbicara. Dia tak menyangka keberadaannya telah diketahui para jubi itu. Kemudian biju itu menyapa Himawari, apakah dia mengenalinya? Himawari pun menjawab, bahwa yang di hadapannya adalah Kyuubi. Tulisan di samping panel berbunyi. Sosok yang bicara padanya adalah Kyuubi kecil. Mengapa kekuatan besar itu bisa ada dalam Himawari? Semua mungkin akan terjawab di chapter selanjutnya. Manga Boruto to Blue Vortex chapter 9 pun selesai.